Halo sahabat Wirid, hari ini Rabu 14 Juli 2021 pekan ke-15. Bacaan-bacaan harian hari ini diambil dari kalender liturgi Katolik yang akan dibacakan oleh Kak Eka Mayo dan Kisah Orang Kudus oleh Kak Rina Purnamasari, serta Kak Geri sebagai pembawa renungan. Bagi sahabat Wirid yang memiliki kesaksian dan pengalaman hidupnya dalam berjalan bersama Yesus, bisa mengirimkannya dalam bentuk video, audio, atau tulisan ke email kami wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Bacaan Orang Kudus hari ini, Santo Camillus de Lelis. Camillus de Lelis lahir di Boccaccionico, Italia pada tahun 1550. Ia adalah putra bangsawan militer de Lelis yang cukup berpengaruh pada saat itu. Ayahnya adalah seorang berperangai kasar dan jarang berada di rumah. Ibunya yang bernama Camilla Compelli de Laureto meninggal saat ia masih berusia 12 tahun. Camillus kecil kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang, dan ia tumbuh menjadi seorang anak yang kasar dan sangat nakal. Pada usia remaja, ia pernah menjadi tentara di Venesia. Tetapi ia kemudian dipecat karena tidak disiplin dan suka berjudi. Keluar dari militer, kebiasaannya berjudi semakin menjadi-jadi, sehingga ia jatuh miskin dan menjadi pengemis. Pada tahun 1574, ia menjadi seorang kuli bangunan di biara Fransiskan Kapusin di Manfredonia. Suasana biara yang tenang dan damai, serta lantunan doa para rahib Kapusin, rupanya menyentuh jiwanya. Di biara tersebut, Camillus bertobat. Ia lalu melamar untuk menjadi seorang bruder di biara itu. Namun ia ditolak karena kesehatannya yang buruk. Tidak patah arang, Camillus kemudian pindah ke kota Roma. Di sana ia bertemu dengan Santo Philippus Neri yang kemudian menjadi bapa pengakuannya. Setelah beberapa lama, Camillus diterima bekerja di rumah sakit San Giacomo sebagai seorang perawat. Ia ditugaskan untuk merawat orang-orang sakit yang tidak bisa terobati lagi. Kesabaran dan kepeduliannya kepada para pasien
menaikkan prestasinya. Di kemudian hari, dengan tidak diduga, Camillus diangkat menjadi direktur rumah sakit tersebut. Semangat pelayanan dan cinta kasihnya kepada para pasien sungguh besar. Ia kemudian berkeputusan untuk membaktikan dirinya lagi bagi pelayanan orang-orang sakit. Kelalaian dan ketidakpedulian para perawat, bahkan para imam terhadap kepentingan orang-orang sakit mendorong Camillus semakin menekuni pelayanannya. Atas nasihat Philippus Neri, Camillus memutuskan untuk menjadi imam. Untuk itu, ia giat belajar dan kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1584 di Roma. Di tahun itu juga, Camillus mendirikan sebuah tarekat religius baru yang disebut Tarekat Hamba Orang-orang Sakit. Dalam bahasa Latin, Clerci Regulari Ministeri Infirmaribus, atau yang dikenal sebagai Tarekat Camillian. Anggota tarekat ini mengabdikan diri pada pelayanan orang-orang sakit. 2 tahun berikutnya, tarekat ini direstui oleh Sri Paus Sixtus ke-5 pada tahun 1586 dan pada tahun 1591 Paus Gregorius ke-14 meningkatkan statusnya menjadi sebuah ordo religius. Camillus menjadi pemimpin pertama ordo itu dan membangun biara-biara di Napoli dan kota-kota Italia lainnya. Kepada rekan-rekannya, ia menasehatkan mengabdikan seikhlas-ikhlasnya hingga titik darah yang terakhir, karena Tuhan hadir secara paling nyata di dalam diri orang-orang sakit yang kita layani. Kita ditugaskan Tuhan untuk melayani Dia di dalam diri orang-orang sakit ini. Suatu hari, Sri Paus mengunjungi rumah sakit di mana Camillus sedang merawat. Karena tidak ganti pakaian, ia dicela. Namun ia menjawab, "Bila saya melayani Kristus, saya tidak usah ganti pakaian untuk menerima wakilnya." Camillus meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1614 dalam usia 64 tahun. Jenazahnya dikuburkan di gereja Santa Magdalena di Roma. Banyak mukjizat dialami oleh orang-orang yang berdoa dengan perantaraannya. Camillus dibeatifikasi pada tahun 1742 dan kanonisasi oleh Paus Benediktus XIV pada tahun 1746. Ia dihormati sebagai santo pelindung orang-orang sakit, para perawat, dan organisasi-organisasi kesehatan. Arti nama Camillus adalah nama Romawi yang berasal dari kata Latin Camillus yang berarti pelayan atau petugas religius. Jenazahnya dikuburkan di gereja Santa Magdalena di Roma. Banyak mukjizat dialami oleh orang-orang yang berdoa dengan perantaraannya. Camillus dibeatifikasi pada tahun 1742 dan kanonisasi oleh Paus Benediktus XIV
Pada tahun 1746, ia dihormati sebagai santo pelindung orang-orang sakit, para perawat, dan organisasi-organisasi kesehatan. Arti nama Camillus adalah nama Romawi yang berasal dari kata Latin Camillus yang berarti pelayan atau petugas, religius. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 14 Juli 2021. Hari Rabu Pekan Biasa ke-15. Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapakah semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tuhan itu pengasih dan penyayang." Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang.
Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Refren: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Refren: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Yang Kau sembunyikan kepada kaum cerdik pandai, Kau nyatakan kepada orang kecil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Sobat Wirid yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Rabu 14 Juli 2021. Bersama saya Andreas Giri Sugiarto Dharma Budi dari komunitas Persekutuan Doa Don Bosco, Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kute. Mari kita bersama merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Tema renungan kita hari ini adalah bersyukur dan rendah hati mendatangkan banyak hikmat. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa. Karena Bapa hanya berkenan memberitahukan hal yang tidak diketahui oleh orang bijak dan pandai kepada Tuhan Yesus. Dengan rendah hati, Tuhan Yesus menganggap dirinya adalah orang kecil dan ia memiliki hubungan yang erat dengan Bapa, sehingga Bapa mengetahui isi hatinya dan begitu pun juga Tuhan Yesus kepada Bapa. Dalam bacaan Injil tersebut kita bisa melihat bahwa Allah Bapa tidak memberikan suatu hal yang besar kepada orang bijak dan pandai. Dalam hal ini, orang bijak dan orang pandai bisa kita artikan sebagai ahli Taurat dan kaum Farisi. Orang-orang yang notabene merasa lebih unggul, lebih mengerti, lebih tahu dari semua orang lainnya. Allah Bapa tidak berkenan kepada mereka, tetapi Allah Bapa lebih berkenan kepada orang kecil, yaitu orang yang tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang bodoh, orang yang tidak merasa bisa apapun, orang yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Bapa, tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada orang lain, karena mereka tidak bisa apa-apa. Dalam Injil tersebut juga dinyatakan bahwa Bapa menyerahkan semua kepada Yesus, dan hanya Bapa yang sangat mengenal Yesus dan juga Yesus terhadap Bapa. Kita bisa mencontoh beberapa hal yang ditunjukkan Yesus dalam hal ini, antara lain, Yesus selalu bersyukur dengan mengucapkan, Aku bersyukur padamu Bapa,
di awal kalimatnya. Dan dengan rendah hati, dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang kecil. Contoh kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita tahu betapa dia memiliki banyak mujizat, dia memiliki banyak kekuasaan, kemampuan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Tapi dengan rendah hati dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang kecil. Lalu kita juga bisa melihat keintiman Yesus dengan Tuhan. Sehingga Yesus yakin bahwa dia mengenal Allah. Dan Yesus yakin bahwa Allah juga mengenal dia. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Dalam hidup ini seringkali kita merasa lebih pintar dan bijaksana daripada orang lain. Mungkin karena pengalaman kita, atau kita memiliki banyak hal yang lebih dari orang lain. Mungkin dari kekuasaan, kekayaan, hubungan dengan orang penting, atau lainnya. Tetapi ternyata Allah Bapa tidak berkenan kepada orang yang seperti itu. Menjadi orang yang pintar dan bijaksana itu sangat baik. Tetapi kita harus rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Agar Allah Bapa berkenan kepada kita dan kita bisa menambah pengetahuan dan hikmat kita yang berasal dari Allah. Kita harus siap menjadi gelas yang kosong dan diletakkan lebih rendah daripada botolnya, sehingga dapat dengan mudah terisi dengan baik. Bayangkan kalau gelas ditaruh lebih tinggi dari botolnya, bagaimana kita bisa menuangkan air di dalamnya? Gelas itu akan tetap menjadi kosong. Seringkali kesombongan menjadi penghalang bagi kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dan memimpin kita dalam mengambil setiap keputusan. Kadang-kadang kita menemukan bahwa apa yang kita rencanakan sangat baik, tapi tidak berjalan sempurna. Setelah kita jalankan, ternyata caranya berantakan. Padahal kita sudah pikirkan dengan matang, dengan baik. Tapi ada yang kita lupa. Kita memikir itu dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak menyertakan Tuhan dalam itu, dalam rencana tersebut. Kita tidak memanggil Tuhan, kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana tersebut. Sehingga apa yang kita tuangkan di dalam acara tersebut hanya dari kemampuan kita sendiri, bukan hikmat dari Allah. Mari kita menjadi pribadi yang mau mengandalkan Tuhan, yang rendah hati, pribadi yang selalu bersyukur, dan mau menerima masukan dari orang lain di sekitar kita. Karena Allah Bapa bisa berbicara kepada kita lewat siapapun, bahkan lewat orang-orang yang di bawah kita status sosialnya, bahkan dari karyawan kita, bahkan dari anak buah kita, bahkan dari anak kita sendiri, ataupun bahkan dari orang-orang yang tidak kita anggap sebelumnya. Allah Bapa bisa bicara melalui mereka kepada kita. Jadi kita harus lebih peka mendengarkannya. Kita semua ya ingin hidup berkenan kepada Allah dan memiliki hubungan erat yang dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berubah, kita menjadi lebih baik. Kita mau bersyukur dan rendah hati, sehingga Tuhan memberikan banyak hikmat dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari usaha untuk melumpuhkan kebenaran Tuhan dalam hati manusia, dan membebaskan kami dari hilangnya kesadaran kami akan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agungmu untuk menolong kami. Amin.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.